Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Jaka karena nafsunya ingin menyalahkan Ustadz Firanda atau ingin mendiskreditkan, memojokkan Ustadz Firanda yang berhubungan dengan najis darah manusia, bahwa ada memang dua pendapat mengenai darah yang mengalir dari manusia. Dan Ustadz Firanda lebih condong mengatakan darah manusia itu yang keluar mengalir selama bukan berasal dari kubul dan dubur itu suci. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya darah yang mengalir hukumnya adalah najis. Darah keluar di tangan, darah keluar dari wajah, dari kaki, dari mana saja. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya darah manusia tidak najis kecuali yang keluar dari ahadits sabilain, keluar dari kubul ataupun dubur. Adapun darah yang lain dari badan, kaki, dari tangan maka tidak najis. Meskipun dia kotor namun tidak najis. Dan ini saya lebih condong pada pendapat ini. Tetapi sobat-sobat, Gus Jaka mengatakan, menuduh bahwa kecondongan Ustadz Firanda dengan pendapat bahwa darah manusia itu suci selama tidak keluar dari kubul dan dubur dikatakan melawan seluruh salafus sholeh yang dia katakan jumhur ulama. Jumhur ulama itu dia katakan salafus soleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan dikatakan seluruh imam mazhab, termasuk imam mazhab yang 4. Dari yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda ini dapat kita jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang namanya darah apabila mengalir artinya banyak, bukan darah sedikit ya. Baik itu berasal dari manusia atau berasal dari binatang, baik yang berasal dari manusia itu keluar dari dua jalur kemaluan seperti vagina, anus atau penis, atau keluar dari selain itu, misalnya orang terluka, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah najis. Poin yang kedua adalah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau darah itu keluarnya bukan dari dua lubang kemaluan manusia, berarti darah itu keluarnya dari selain yang dua, misalnya luka keluar dari tangan, keluar dari mulut, dari hidung, maka hukumnya suci. Jadi yang najis itu adalah darah yang banyak yang mengalir dari binatang, juga dari manusia, tetapi yang manusia itu hanya yang dari lubang kemaluannya saja. Kalau bukan dari lubang kemaluannya, maka itu suci. Ini sebagian ulama. Dan Ustadz Firanda lebih memilih pendapat yang ini. Kesimpulan saya atas pendapat Ustadz Firanda ini adalah kita mengatakan Ustadz Firanda ini memilih pendapat yang menabrak, melawan, dan menyelisihi seluruh ulama salafus soleh. Karena yang dimaksud dengan jumhur dalam ucapan Ustadz Firanda itu adalah meliputi semua ulama madhab. Bukan cuma yang 4, tapi semua ulama madhab.
Bahkan di antara madhab-madhab tersebut juga sudah ittifaq alias sepakat bahwasanya apa yang kata Ustadz Firanda ini suci adalah najis, yaitu darah yang banyak yang keluar dari manusia, baik itu dari dua lubang kemaluannya ataupun tidak. Nah, ini tuduhan yang disampaikan oleh Gus Jaka kepada Ustadz Firanda. Pertanyaannya, sobat-sobat, benarkah Ustadz Firanda melawan atau menabrak jumhur ulama atau salafus soleh? Atau benarkah apa yang dituduhkan oleh Gus Jaka? Nah, coba kita simak ya satu cuplikan video berikut ini yang insya Allah bisa menjawab apa yang dituduhkan oleh Gus Jaka. Mari sobat-sobat dan seluruh aswaja KW, kita sama-sama menonton dan menyimak. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya keluarnya darah dari selain kemaluan seperti tangan, kaki, tubuh kita dan seterusnya ini tidaklah membatalkan wudhu. Meskipun mereka juga sepakat harus dibersihkan darah tersebut dari tubuh kita karena merupakan salah satu syarat di antara syarat ibadah sholat itu sah. Hanya saja kalau darah itu keluar dari selain kemaluan, dia tidak menyebabkan hadas, artinya tidak menyebabkan harusnya mengulangi wudhu yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal ini mereka mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Baihaqi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan ihtajaman Nabi SAW, Rasul pernah berbekam dalam arti mengeluarkan darah dari tubuhnya, dari punggungnya, dari kakinya, dari tangannya dan seterusnya. Fasalla walam yatawadda walam yazid ala ghasli mahajimihi. Nah, setelah Nabi berbekam, lantas kemudian Nabi SAW langsung mendirikan ibadah sholat dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut walam yatawadda, dan tidak mengulangi wudhunya. Maka ini menjadi dasar bagi mereka bahwasanya mengeluarkan darah dari tubuh melalui proses apapun, apakah itu karena luka ataupun karena berbekam dan seterusnya, tidaklah membatalkan wudhu. Bahkan Nabi kemudian langsung sholat, tapi dengan syarat walam yazid ala ghasli mahajimihi. Namun sebelum beliau sholat, kemudian beliau hanya membersihkan sisa-sisa darah yang menempel pada tubuhnya setelah proses penghijamahan tadi atau pembekaman tadi. Nah, sobat-sobat, jadi jelaskan ternyata apa yang dikatakan oleh Gus Jaka tidak benar. Bahkan Gus Jaka sudah berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Siapa bilang Ustadz Firanda menabrak seluruh ulama salafus soleh? Bahkan Gus Jaka mengatakan yang diikuti oleh Ustadz Firanda adalah pendapatnya Syekh Albani dan As-Syaukani. Ternyata dari cuplikan video tadi, sobat-sobat, Nabi langsung yang menjadi hujah bahwa darah manusia darah manusia yang mengalir atau keluar dari tubuhnya selama bukan dari kubul dan dubur itu suci. Buktinya di hadis yang disampaikan di video tadi, setelah berbekam Nabi sudah cuma membersihkan darahnya kemudian langsung mendirikan sholat. Nah, bahkan pendapat ini adalah pendapatnya dua imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i dan Maliki. Imam Syafi'i kan diklaim sebagai mazhabnya aswaja KW, mazhabnya Gus Jaka. Tetapi kenapa Gus Jaka menyembunyikan ini? Sementara
Gus Jaka mendukung pendapat yang mengatakan ya darah manusia yang mengalir yang keluar dari tubuhnya meskipun tidak berasal dari kubul dan dubur itu najis. Padahal ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Hambali. Apakah Gus Jaka sudah pindah mazhab? Ya, katanya bermazhab Syafi'i. Ya, tapi kenapa sekarang justru ikut mazhab Hanafi dan Hambali? Ya, jadi sobat-sobat, jelaskan apa yang disampaikan oleh Gus Jaka tidak benar, terbantahkan, dan Gus Jaka sudah berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Bahkan dia sudah mengingkari mazhabnya sendiri dan mengikuti mazhab yang lain. Kan pelin-pelan jadinya kan. Gus Jaka kan pelin-pelan akhirnya kan. Bukan hanya berbohong dia, bukan hanya menyembunyikan kebenaran. Jadi pelin-pelan juga. Inilah akibat nafsu, hawa nafsu. Ingin menyalahkan, ingin mendiskreditkan, ingin memojokkan seseorang. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, Gus Jaka ini ya terbukti sobat-sobat ya sudah berbohong, menyembunyikan kebenaran dan mengingkari mazhab Syafi'i yang diklaim sebagai mazhabnya dan mazhab Aswajakawe. Pindah mazhab demi menyerang Ustadz Firanda. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.